warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Let me introduce myself. My name is Amalia Rahmawati. I'm from Ahmad Dahlan University. Perkenalkan, nama saya Amalia Rahmawati. Saya dari Universitas Ahmad Dahlan. Saya berkesempatan untuk membantu Ibu Nani dalam menyampaikan materi pada kesempatan pagi hari ini. Oke, mari kita langsung saja ke pembahasan materi pada hari ini. Oke anak-anak, jadi materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu the form text. What is the picture? Gambar apa yang bisa kalian lihat di layar berikut? Create your account. It's the example of form text. Jadi, gambar tersebut merupakan contoh dari teks formulir, di mana kita diminta mengisi formulir yang digunakan untuk membuat akun baru. Jadi, ini sudah tidak menjadi hal yang asing lagi untuk kita ya. Oke, what is the meaning of the form text? Apa pengertian dari teks formulir? The form text can also be interpreted as a piece of paper or other media that can be used to write down information as the basis for recording transactions, both in terms of economic activity and an organization. Jadi, formulir adalah sebuah dokumen atau media yang digunakan untuk menuliskan informasi sebagai dasar dari pencatatan transaksi, baik dalam hal aktivitas ekonomi maupun suatu organisasi. And then, what is the function of the form text? Apa fungsi dari teks formulir tersebut? Number 1, for looking at the specific information, yaitu untuk melihat informasi yang spesifik. Number 2, to collect data, untuk mengumpulkan data. Number 3, record transaction data, yaitu untuk mencatat data transaksi. And the last point, physical evidence, untuk menjadi bukti fisik. Lalu apa tujuan dari teks formulir tersebut? The purpose of the form text is as an instructional tool, to make filling easier, as an evaluation tool, and then as a planning tool, yaitu sebagai alat instruksional, untuk mempermudah pengajuan, sebagai alat evaluasi, dan sebagai alat perencanaan. Okay, let's talk about types of form text. Apa saja jenis-jenis dari teks formulir? The following are the types of form text with functions. Point 1, the registration form, yaitu formulir pendaftaran, serves to fill out the profile that aims to take part in an activity, yaitu berfungsi untuk mengisi profil yang bertujuan untuk mengikuti suatu kegiatan. And then postal money orders, wesel post, serve to send money to someone, berfungsi untuk mengirim uang kepada seseorang. And then membership card, serves to find out someone has become a member of an organization or group. Kartu anggota, yang berfungsi untuk mengetahui seseorang yang telah menjadi anggota suatu organisasi atau kelompok. And next, postcard. Postcard sama dengan kartu pos. Serves to write and send letters without envelopes. The postcard is a thin rectangular piece of cardboard. Berfungsi untuk menulis dan mengirim surat tanpa amplop. Kartu pos adalah kartu persegi panjang tipis. And then curriculum vitae, atau biasa disebut dengan CV, serves to describe the identity and experience to other parties.
yaitu berfungsi untuk menggambarkan identitas dan pengalaman pihak lain. And the last is saving slip, serve as deposit details or archive for the bank. Yang terakhir yaitu slip tabungan yang berfungsi sebagai rincian setoran atau arsip untuk bank. Okay, and then terms of filling the form. Bagaimana cara kita mengisi dari teks formulir tersebut? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengisi teks formulir. There are several conditions that need to be considered in filling out the form, including number 1, filling in the data must be complete and accurate. Pengisian data harus lengkap dan sesuai. The purpose of the form text is to provide the personal information, so don't write incorrect data. Tujuan dari teks formulir itu sendiri adalah untuk memberikan informasi pribadi, jadi jangan sampai kita salah menulis data. Point 2, avoid scribbling on paper. Hindari mencoret-coret di atas kertas. This is so as not to raise doubts about the information written, agar tidak menimbulkan keraguan terhadap informasi yang ditulis. And the last is use clear writing. This is intended to avoid misunderstanding of information. Gunakan tulisan yang jelas, yaitu untuk menghindari kesalahpahaman informasi. Oke, jadi tadi adalah pembahasan yang terakhir. Sebelum kita mengakhiri pembahasan pada pertemuan pagi hari ini, saya akan memberikan exercise. Fill in the blanks in the correct answer. Di sebelah kiri terdapat sebuah bacaan yang digunakan untuk menjawab sebuah formulir yang ada di sebelah kanan. Jadi itu masih kosong, nanti diisi berdasarkan data yang ada di sebelah kiri. Jadi, untuk tugas pada pertemuan pagi hari ini yaitu mengisi formulir yang ada di sebelah kanan berdasarkan data yang ada di sebelah kiri. Setelah itu nanti kalian salin formulir ini ke dalam buku tulis, kemudian kalian kerjakan dan jangan lupa untuk ditulis nama, nomor, dan kelas. Kemudian difoto dan dikirimkan di nomor WhatsApp saya yang nanti akan diberi nomor saya tersebut oleh Ibu Nani. Untuk deadline pengumpulan tugas pada pertemuan pagi hari ini, yaitu setidaknya 3 hari ya. Jadi terhitung dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi Minggu adalah batas terakhir pengumpulan tugas pada pagi hari ini. Jangan lupa mengisi presensi pada pagi hari ini di kolom komentar ya. Oke, I think that is now. Saya pikir untuk pertemuan pada pagi hari ini cukup. I'm sorry for all of my mistakes. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan dalam saya menyampaikan materi. See you next time. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.